Cuma itu Pak. Udah lama kan? Sebagai ayat si sino pernah nyala di bajiku atau gereja ada di masa dan ya berkesempatan ada mikir temui mereka bisa so ada di pernah ada di luar aku jelas nih walaupun itu saya bisa diskusi kita bicara seperti dia diajar yang bicara Pak. Kita di sini harus apa namanya, memberikan pendapat. Nggak usah dipendam-pendam. Makanya kita di sini di keluarga kita ini asing. Jadi kalau ada yang nggak berkenan di hati kita, jadi kita pendam-pendam. Makanya tadi namanya asing. Ini makanya kita buka diskusi-diskusi kayak gini. Kita luapkan apa semua perasaan yang nggak enak kepada saudara-saudara kita atau sama orang tua kita. Apa yang sampaikan? Kita di sini saudara, care, santai. Nggak ada yang harus disegani. Kayaknya sopan itu aja. Dia segar, dia tanpa ada refleksi, tanpa ada sepertinya tidak ada sesuatu yang misalnya dia takuti. Jadi nah dia mau siap abang siap kayak ada segan-segan sama si Revida kayak segan-segan kalian sama kami di sini. Kemudian kemarin saya ditelepon sama kakak Yeni, jadi dia tanya tentang privat kita. Jadi dia bilang saya udah lama untuk sementara dulu istirahat, nanti karena sibuk semua. Jadi ya untung udah kamu ingatkan juga. Jadi mumpung udah diingatkan, ya mungkin malam ini sering-sering aja, mungkin besok kita jadwalkan ulang. Nah, itu bagus kalau dari kamu dia mengingatkan kita. Saya kurang tahu lah, entah kenapa tiba-tiba ada di pikiran itu atau di dalam hatimu sehingga kamu bisa menyatakannya itu di tengah-tengah kita. Jadi setidaknya juga mengingatkan saya, identitas saya juga. Jadi kenapa seolah-olah selama ini saya meninggalkan. Nah, jadi identitas saya itu sebenarnya itulah identitas saya yang mengenai ketika kita bertemu berarti kita membicarakan tentang hal-hal yang baik. Berbicara tentang hal yang baik ini adalah berhubungan tentang firman Tuhan, itu yang baik. Jadi hal yang baik itu berhubungan tentang kerajaan Allah, tentang firman sabda. Jadi itu dulu terima kasih. Jadi saran juga yang disampaikan itu sebenarnya sharing yang saya maksud itu yang sama yang kamu sampaikan, misalnya sifat-sifat atau kejelekan dari antara satu dengan yang lain, itu berbicara tentang berhubungan tentang profesi diri. Profesi itu disebut berhubungan tentang Tapi kalau berbicara tentang misalnya persekutuan, pertemuan ini lalu kita bersekutu di dalam nama atau di dalam kebenaran atau di dalam nama. Jadi itu sharing-sharing dengan tentang kehidupan. Nah, kalau hal berhubungan misalnya sifat-sifat, boleh aja dihubungkan dengan itu. Tapi kalau kita menegur seseorang itu harus menegur dengan firman. Karena kita tidak bisa menegur orang karena seolah-olah kita sudah suci. Nah, jadi seolah-olah kita menghukum orang lain, seolah-olah kita sudah benar. Nah, jadi cara sebenarnya menasihati itu kadang-kadang kan orang tua kan sering menasihati anak-anak. Jadi seolah-olah orang tua itu sudah bersih, sudah baik. Hal-hal kebiasaan tadi antara satu itu tidak tanpa kita sebenarnya tegur dia dengan sendirinya, dengan misalnya pertolongan roh itu memberikan kesadaran karena kebenaran sudah disampaikan atau berita ini disampaikan. Nah, dengan sendirinya itu kita tinggalkan sendiri siapa kepada kami hanya berdua. Jadi apa cerita Bapak? Cerita Bapak tentang firman, tentang kerajaan Allah, tentang Injil.
Jadi itu yang saya ceritakan. Jadi ketika saya menceritakan itu dia, jadi saya disebut itu saya tidak ada lagi khawatir. Saya sedang tidak khawatir. Karena ketika saya bercerita itu saya fokus di situ. Jadi orang-orang yang mendengar sebenarnya dia harus memfokuskan diri di situ. Jadi sehingga kekhawatiran itu tidak ada lagi. Makanya yang pantas sebenarnya memberikan nasihat itu adalah hanya Allah. Jadi bagaimana supaya kalian terima itu? Jadi seseorang rela menyampaikan itu.